Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Sumatera Patomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum sistem operasi 6B, yaitu dengan materi pemrograman sel. Nah, dari dosen pengampu Bapak Taufik Rahman. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari praktek sebelumnya yang ada di 6A dengan materi yang sama juga, pemrograman sel. Nah, di sini saya langsung saja mempraktekkan. Yang pertama itu menggunakan instruksi tes, ya, instruksi tes. Jadi oke, saya coba dulu. Nama seperti ini, kemudian saya buat Alex ini, Alex ya. Kemudian ada tes, saya ini kan yang nama tadi saya sebutkan di sini, nama Alex. Nah, setelah itu kita echo, kita panggil Alex. Maaf, kita mencari tahu seperti ini. Nah, ini akan 0. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah itu saya akan jelaskan. Dan di sini saya masukkan tes. Oh, maaf. Tes. Kemudian nama. Kemudian misalkan di sini pens. Sini. Kemudian kita echo. Ini akan bernilai 1. Kita cek aja. Nah, oke. Dari yang saya praktekkan tadi itu merupakan instruksi tes. Jadi variabel nama diisi dengan Alex, kemudian untuk memanggil variabel nama dengan perintah list dengan $nama tersebut, ya, itu berisi yang 1 itu artinya pens belum diinputkan, maka untuk yang status bernilai 0 itu didefinisikan Alex, maka status exit bernilai 0. Sedangkan apabila berisi pens status exit berisi 1 artinya nama pens belum diinputkan, maka apabila dipanggil nama pens tersebut tidak ditemukan, seperti itu. Langsung saja, di sini saya melakukan aplikasi tes dengan konstruksi if, ya. Biasa kita memakai text editor V. Seperti ini kita buat proc 06. Mungkin dari beberapa program sel ini sudah ada yang saya isi, tapi nanti saya juga akan menjelaskan gitu. Soalnya sebelumnya saya sudah mempraktekannya. Gitu. Di sini .s ya. Nah, seperti ini. Enter. Nah, isi dari ini tuh seperti ini. Jadi di atas ini perintah instruksi tes, perintah berfungsi untuk membuat program dengan script shell yang ini berikut. Sama halnya dengan poin sebelumnya, yaitu aplikasi tes, namun pada shell script proc06.sh ini variabel nama didefinisikan sebagai Alex dengan perintah if, ya, if ini. Nah, apabila variabel nama berisi Alex, maka akan ditampilkan selamat datang ini, selamat datang dengan diikuti dengan nama yang kita inputkan nanti. Nah, apabila dia bukan yang kita masukkan inputkan itu bukan Alex, misalkan Ali gitu, nah itu akan ini menampilkan echo Anda bukan Alex, sorry. Nah, di sini saya langsung ini, ya, keluar biasa gini. Nah, di sini saya akan menampilkan seperti ini, proc itu kan 06, kemudian .s ya. Nah, setelah itu saya akan nama dengan misalkan Alex. Maaf, seperti ini. Oh, maaf, ada yang salah. proc6.sh benar. Oh, nggak ada spasinya, maaf. Ini. Oke. Saya coba. Nah, misalkan di sini saya namakan Alex.
Nah, di sini akan selamat datang dengan diikuti dengan nama yang kita inputkan, yaitu Alex. Sedangkan kalau misalkan kita inputkan ini Alex, tapi saya menginputkan di sini Ali, maka Anda bukan Alex lagi gitu. Oke, selanjutnya saya clear dulu. Nah, selanjutnya itu modifikasi proc6.sh dengan menggunakan notasi untuk tes. Oke, sebelumnya saya sudah pernah membuat dan saya sudah siapkan di sini. Div proc06 dimodifikasi .sh seperti ini. Nah, isinya itu sebagai berikut. Jadi ini itu merupakan perintah instruksi tes, sama halnya dengan poin 2, namun pada modifikasi ini perintah tes diganti dengan perintah ada array-nya di sini. Nah, ada array kayak array intinya, dan dieksekusi pada percobaan berikutnya gitu. Oke, jadi kita escape, coba kita kembali. Nah, kemudian kita coba tes. Jadi proc seperti ini, kita 06.h06m karena ini modifikasi saya sudah buat sebelumnya .sh ya. Terus di sini ada nama sama dengan Ali. Alex. Nah, setelah itu saya tutup dengan Ray juga. Nah, kemudian di sini menginputkan Alex. Nah, selamat datang Alex ini. Bisa saja di sini saya menginputkan Ali. Jangan Michael. Nah, Anda bukan Alex, sorry. Itu. Kemudian di percobaan ke-9, yaitu dengan notasi NN dan OR. Biasa yang kita sebutkan di operasi bitwise ya, ada N sama OR. Nah, di sini saya akan memanggil seperti ini. Seperti ini. Misalkan kita panggil proc01 ya. Setelah itu kita tutup dengan array dan kita operasikan dengan dan seperti ini. Kemudian kita tampilkan echo proc01 ya, ini. Kemudian kita ada, nanti akan tampil ini di echo. Oke, kita coba proc ya, benar 01.sh ada. Nah, jadi ini itu bila file proc01.sh ada atau true, maka jalankan program berikutnya. Jadi file program 01.sh ini ada, karena itu exit status adalah true. Operand N masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi kedua, dan dengan demikian instruksi echo akan dijalankan seperti itu. Kemudian kita coba lagi seperti ini. Misalkan proc99 ini kan nggak ada kan, kita coba seperti ini dan kita operasikan dengan operasi N. Kemudian proc01.sh ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini akan error karena file proc099 ini tidak ada. Karena itu exit status adalah false dan instruksi echo tidak dijalankan seperti itu kan, karena proc099 ini kan tidak ada. Nah, maka tidak ditemukan command not found seperti itu. Nah, setelah itu saya akan mencoba lagi seperti ini. Terus proc01.sh, terus saya berikan tutup dan saya masih tetap menggunakan operasi N proc01. Nah,
dari ini itu perintah nn pada perintah ini adalah untuk menjalankan shell script dari proc01.sh, sama halnya dengan fungsi instruksi dari proc01.sh. Jadi misal kalau saya enter, ini akan muncul dari yang saya isikan dari text editor V sebelumnya di proc01. Jadi isinya sebagai berikut: procshell, dan terus ada poltek elektronika, kemudian ada poltek di elektronika, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operasi OR. Nah, dengan cara seperti berikut: main F, kemudian proc 01, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, di sini saya memakai operasi OR seperti berikut. Nah, kemudian echo, dieksekusi tidak ini. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Oke, setelah itu jadi ini nggak tampil ya. Jadi bila proc01sh ada, maka jalankan program berikutnya. File proc01 memang ada, karena itu exit status adalah true, dan karena sudah true maka instruksi echo tidak dijalankan gitu. Nah, kecuali kalau seperti ini, min F, kemudian kita proc 99, karena ini pakai OR ya, jadi salah satu harus dijalankan seperti itu. Kemudian ada SH, terus kita tutup lagi dan tetap kita pakai OR, kemudian echo, dieksekusi, tidak. Nah, beda seperti ini, maka ini akan muncul gitu, karena keduanya dari ini tuh dijalankan gitu. Dan karena itu exit status adalah false, hasil masih tergantung atas exit status instruksi kedua. Karena itu instruksi echo dijalankan atau dieksekusi seperti itu. Kemudian ada file proc99 sh tidak ada, maka tampilkan pesan error. Oke. Pesan error maksudnya di sini saya mengisihkan ini. Oke, saya coba aja dulu. Ini kemudian min F, proc99 bisa. Kemudian saya pakai operasi OR seperti ini, echo. Saya tampilkan sorry, proc 99.sh tidak ada, tidak seperti ini. Oke, kita cek. Nah, ini akan menampilkan seperti ini, sorry, proc 99.sh tidak ada itu. Kemudian saya melanjutkan di percobaan yang ke-10 ya, yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Nah, di sini saya menggunakan operasi operator dengan notasi tes, dengan cara misalkan saya masukkan, saya clear dulu ya ini. Nah, kemudian ini sama dengan 5, kemudian tes, saya masukkan di sini misalkan, nah ini lelar I yang saya masukkan tadi. Nah, kemudian kita min egg equals 5, kita kurangi 5, terus kita echo I. Oh maaf, nah maka hasilnya 0, karena 5 dikurangi 5 kan hasilnya 0. Nah, selanjutnya menggunakan operator dengan notasi array pengganti notasi tes. Jadi saya akan mencoba seperti ini. Nah, ada tambahan dari sebelumnya, kemudian ini, kemudian kita min equals 5, terus kita tutup dengan array. Nah, kemudian echo
hasilnya 0 juga, tapi kita menambahkan dengan operasi array itu ya. Kemudian langsung saja di percobaan ke-11, yaitu operator logika dan konstruksi alif. Nah, di sini saya akan membuat file prop 07. Jadi kita biasa begini, kemudian prop 07 seperti ini. Nah, ini ternyata sudah pernah saya buat, sudah saya praktekkan di sebelumnya, dan isinya sebagai berikut. Jika kalian kosong, tinggal samain aja seperti ini ya, sama seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan dari operator logika dan konstruksi alif ini. Perintah $v itu program 07.sh berfungsi untuk membuat shell script prop 07.sh yang berisi perintah if dengan variabel income gitu. Kemudian ada 3 perintah, yaitu biaya sama dengan 10, kemudian ada biaya sama dengan 25 ini, kemudian juga ada kalau lain akan muncul biaya sama dengan 35 gitu. Oke, kemudian saya escape, kemudian ini. Nah, saya akan menjalankannya dengan cara seperti ini. Kan di sini prop 07 ya, 07 biasa. Kemudian di sini income sama dengan 5000. Nah, jadi seperti ini. Kemudian income saya misalkan di sini 5000. Nah, seperti ini, dan biayanya itu 10. Nah, karena tadi di text editor V nya tadi itu kan saya masukkan apabila 5000 ya tadi. 5000 itu masuk ke 10, biayanya itu 10. Oke, selanjutnya saya misalkan masukkan sama kayak di atas, tapi ini saya ganti menjadi 20.000. Nah, seperti ini. Income 20.000. Nah, ini akan masuk ke golongan yang 25. Sedangkan kalau misalkan saya masukkan 28.000, ini masuk ke golongan 35. Coba cek, misalkan 28 ya. Nah, ini akan 35. Begitupun juga 30 atau lebihnya, itu misalkan ini 38. Akan masuk ke 35. Ya, intinya 25 ke atas, dari 26 seperti itu. Kemudian langsung saja saya melakukan percobaan di percobaan 12, yaitu hitungan aritmatika. Saya pilih dulu seperti ini. Yang pertama yaitu menggunakan entitas EXPR. Dengan cara seperti ini. EXPR misalkan 5, terus saya jumlahkan 1, simpel aja ya, mulai dari simpel aja. Nah, hasilnya 6 tuh. Kemudian misalkan A sama dengan 5, kemudian saya XPR seperti ini, kemudian $A kita masukkan dan kita jumlahkan ditambah 2. Nah, hasilnya ini 7, karena A nya kan tadi 5 yang sudah di atas ini tadi. Nah, ini kan A sama dengan 5, kemudian ditambahkan 2, jadi 7. Nah, selanjutnya saya melakukan lagi XPR seperti ini, $A, kemudian kita kurangi 4, maka hasilnya 1. Oh, maaf. Oh, ini tadi nggak ada spasinya, kayak gini. Nah, ini hasilnya 1, karena 5 dikurangi 4 adalah hasilnya 1. Kemudian langsung untuk perkalian ya, misal saya masukkan XPR seperti ini, kemudian $A, saya kali misalkan 2 aja. Nah, ini akan error. Nah, karena di operasi di pemrograman shell ini tidak mendukung kalau kali bintang itu nggak bisa, harus ada tambahan seperti ini. Nah,
untuk perkalian. Nah ini maka hasilnya 10. Nah selanjutnya saya akan mencoba lagi XPR. Misalkan $A kita masukkan lagi, terus dibagi 6, kemudian ditambah 10, maka hasilnya nanti 10. Nah benar kan, A nya 5 dibagi 6 kemudian ditambah 10 gitu. Kemudian XPR, nah ini hasil sisa baginya 5. XPR 17. Oh berarti kita masukkan 17 dulu, kemudian 5 seperti ini. Nah hasilnya 2, karena hasil sisa bagi 17 dibagi 5 itu kan hasil sisa baginya kan 2. Nah gitu. Kemudian saya melakukan percobaan lagi. A sama dengan 5, kemudian B sama dengan seperti ini, XPR $A ditambah 1, maka hasilnya belum. Terus kita tampilkan echo gini dengan $B, maka ini XA kemudian ditambah 1. Nah ini itu variabel A diisi dengan 5. A ini diisi dengan 5. Kemudian variabel 5 berisi substitusi dari perintah EXPR $A ditambah 1. Maka apabila variabel B dipanggil akan berisi aritmatika tersebut gitu. Nah ini berisi tentang ini. Ini pokoknya ini. Kemudian saya melakukan percobaan yang ke-13, yaitu dengan instruksi exit. Nah yang pertama saya buat shell script dengan proc 06. 08 ya sekarang. Oke. Nah cara sini proc 08.sh seperti ini. Nah di sini saya akan mulai membuat dengan cara seperti ini. Sebelumnya saya belum pernah sudah membuat, tapi sudah saya praktekkan. Untuk yang ini belum. Oke, saya praktekkan seperti ini. Kemudian bin, kemudian sh. Nah if array min f, kemudian 01, dan jangan lupa .sh nya kita tutup dengan array seperti ini. Kemudian then saya rapikan dengan di sini then di sini exit misalkan exit 3. Nah kemudian else di sini exit min 1. Nah kemudian v. Nah setelah itu kita escape seperti ini, kemudian kita keluarkan dan simpan ya seperti ini. Nah saya clear aja biar ini. Terus kita panggil dengan cara seperti berikut. Kan tadi proc 8 ya, proc 08.sh seperti ini. Oh ini akan keluar. Oke, saya kembalikan lagi di notepadnya. Maaf, tadi ada yang ini. Oke, bener, padahal bener, tapi mungkin ada kendala apa gitu kok bisa seperti itu. Nah kita echo dulu, kemudian dolar akan 0. Nah dari di atas itu apabila proc 08.sh dieksekusi dengan proc 08.sh, kemudian status exit ditampilkan, akan menampilkan 0 dan tampil seperti ini. Kemudian ada di percobaan ke-14, yaitu konstruksi case esak ya. Balikannya. Sekarang saya akan membuat proc 09.sh nya. Kita menggunakan text editor V, proc 09 seperti ini. Jangan lupa .sh karena ini kayak misalkan Java itu kan Java, kemudian kalau C++ ya kita kayak biasanya gitu.
CPP ya kalau disebut. Oke, kita pakai .sa. Nah, di sini ternyata saya sudah pernah buat. Nah, dan isinya itu seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan dari analisa dari yang saya kerjakan ini itu variabel pemilihan pilih melalui keyboard. Kemudian format penulisan case ini pertama diawali dengan case, kemudian variabel pilih diikuti dengan in. Kita masukkan. Kemudian didefinisikan untuk nomor 1 hingga ketiga ini 1 sampai 3 ini ditutup dengan simbol, jangan lupa ditutup dengan simbol ini kurung tanda petik 2 ini untuk pemilihan terakhir apabila memilih selain nomor 1, 2, dan 3. Apabila lain ini maka dieksekusi di percobaan berikutnya salah pilih gitu. Oke, kemudian saya escape, saya tampilkan seperti ini. Nah, kemudian saya akan tampilkan seperti ini proc 09 ya sampai 9.sa seperti ini. Nah, siapa yang aktif? Nah, kita tinggal milih tuh. Misal kalau pilihan 1, siapa yang aktif gitu. Yang aktif ini, nama ini saya kan Bismillah gitu. Nah, dari nama ini Bismillah tidak y. Nah, saya akan memakai user Bismillah seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan saya pilih di 2 tanggal hari ini. Berarti sekarang tanggal 2 Mei 2021 jam sekian gitu. Di waktu Indonesia Barat. Saya mengerjakan di siang ya. Kemudian kalau misalkan saya pilih 3, nah kalender bulan ini maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya saya clear. Nah, selanjutnya buat file proc 10. Oke, saya buat di proc perintahnya itu proc 10 ya, .sa seperti ini. Oh, ternyata sudah saya isi dengan ini. Oke, saya jelaskan. Jadi yang saya analisa dari konstruksi case yang saya perintah ini, shell script proc 10.sa ini merupakan bentuk lain dari perintah case. Variabel jwb sebenarnya jawab, tapi saya buat jwb dapat dijawab dengan perintah dan y atau ya, kemudian untuk t nya tuh seperti itu ya. Itu jawab, kemudian akan disimpulkan jawab sama dengan y, kemudian akan disimpulkan untuk tidaknya itu jawab sama dengan t. Nah, nanti akan dieksekusi di percobaan ke berikutnya seperti itu. Oke, kemudian saya seperti ini. Nah, kemudian saya akan tampilkan seperti ini. Kemudian di situ saya memakai proc 10.sa seperti ini. Nah, ini akan jawab misalkan y, kemudian bisa juga t, cuma jawab ini aja. Terus di sini saya juga bisa t seperti ini, kemudian bisa y seperti ini, terserah. Oke, saya clear dulu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan modifikasi dari percobaan di ini yang proc 10 tadi. Oke, jadi saya buka free proc. Sepertinya saya sudah pernah buat dimodifikasi ya. Jadi saya buat proc M10M kalau nggak salah. Kemudian sa. Nah, seperti ini. Nah, dari yang saya kerjakan ini, selain pada percobaan 14 nomor 3 di atas, perintah case untuk jawaban juga dapat ditulis sebagai di atas. Berarti y dapat ditulis huruf kecil atau besar. Kemudian untuk ya, bisa y nya bisa huruf besar atau kecil. Begitu pula dengan a, sama halnya dengan ya, tidak juga sedemikian untuk akan dieksekusi pada berikutnya. Oke, sedikit wiki seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan proc seperti ini, proc 10 M seperti ini ya. Oh, maaf.
M nya kecil, maaf, ini M nya salah, M nya kan besar. Nah ini cuma kenamaan C, ini Y. Oh, kemudian misalkan T ini. Oke, saya clear. Nah kemudian langsung saja di percobaan ke-15, yaitu konstruksi for, to, dan. Nah di sini saya akan membuat V proc tadi 10, berarti sekarang 11. Nah, dot s nya seperti ini. Nah di sini saya akan membuat belum pernah saya buat, berarti saya akan mencobanya dengan cara seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita bin host. Bin seperti ini, kemudian selesai. Setelah itu saya buat for atau looping biasanya, nama, kemudian in, misalkan saya masukkan Ali, terus Alex, Akbar, dan Alexander, terserah kalian di sini. Messi, aduh, Meso, nah Messi, Ronaldo, Ronaldo, nah gini. Nah, oke, setelah itu enter, kemudian do. Nah di sini saya akan rapikan, panggil di sini nama. Oh saya buat biar rapi. Nah, ini ada yang salah. Namanya gimana ya? Namanya adalah oke, dan kemudian di sini saya akan tampilkan nama seperti ini, tutup kurung jangan lupa, kemudian dan enter, kemudian kita coba wiki seperti ini. Nah kemudian oke. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan, saya perlihatkan dulu. Nah di sini itu shell script ini berisi konstruksi for, do, dan, dimana for untuk variabel nama ada dan yang Ali, Alex tadi, apa, Ronaldo, dan itu. Nah kemudian dijalankan dengan perintah do dan ditutup dengan dan akan dieksekusi pada percobaan berikutnya. Oke, saya eksekusi, kemudian ini. Nah kemudian saya akan eksekusi dengan cara seperti berikut. Probe di sini 11.sa seperti ini. Nah ini, nah, namanya adalah ada Ali, Alex, Akbar, Alexander, Messi, Ronaldo. Nah itu dari ini itu apabila proc 11sa ini dijalankan, perintah echo akan ditambahkan untuk setiap nama karena menggunakan pengulangan for dan tampil seperti tampilan di atas. Kemudian di depan ketiga yaitu saya buat proc 12sa. Oke, saya menggunakan editor V seperti biasa, kemudian proc di sini 12.sa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat seperti biasa seperti ini. Kemudian slash bin, ini benar slash, kemudian bin seperti ini, kemudian pro 12.sa ya. Oke, setelah itu kita buat di sini. Oh enggak, ini udah berarti for ya, for f in semua bintang. Nah
kemudian do di sini melakukan echo akan ditampilkan dari F nya, kemudian down, kemudian escape. Kita coba. Oh ya, tapi sebenarnya saya akan menjelaskan. Nah, dari yang saya kerjakan ini soal script proc012.sh ini berisi konstruksi for dan with card. Bagaimana program ini akan menampilkan file yang berada pada current directory dan akan dieksekusi pada percobaan berikutnya. Oke. Biar ini benar. Nah, di sini saya akan mencoba mengeksekusi 12 ini. Biasa seperti ini. Proc 12. Nah, ini yang ada di F, data F. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu oke, kemudian di percobaan ke-16 ya, konstruksi for do dan belum ini ya. Oke, tadi percobaan ke for do dan ini, oh ya, belum untuk konstruksi for do dan. Oke, saya clear dulu seperti ini. Nah, di sini saya buat v dari proc 13 seperti ini, teman-teman. Nah, oh, ternyata sudah saya buat. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya nggak ngetik-ngetik lagi kayak gitu. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan, yaitu program shell script untuk proc 13 ini berisi perintah pengulangan serta terdapat 4 pilihan. Nah, 4 pilihan itu ada ini, siapa yang aktif, tanggal hari ini, kemudian 3 itu kalender bulan ini, dan 4 itu keluar. Kalau kita pilih keluar, maka akan keluar gitu, untuk tampilan keluar. Nah, kemudian saya langsung saja eksekusi ke program selanjutnya gitu. Jadi seperti ini, proc itu 13.sh seperti ini. Nah, misalkan saya pilih 4, keluar gitu, program berlanjut setelah break itu. Kemudian di percobaan ke-17, wah cepet banget nih sampai 17. Nah, sekarang itu di instruksi dummy. Nah, saya proc 13.sh. Nah, oh, ternyata sudah saya buat juga. Nah, di sini oke, langsung saya jelaskan aja. Dari modifikasi ini terlihat bentar. Nah, dari ini tuh terlihat pada penulisan while itu sebelumnya dilampirkan dengan notasi pilih, kemudian E4, sedangkan pada proc 13 masih 13 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba keluar, ya seperti ini, dan kita akan tampilkan siapa yang aktif. Oh, 13 sudah ya, makanya saya itu. Oke. Ini kan 4 kan, tadi sudah dibuat, kemudian clear. Nah, sekarang itu berlanjut di proc 14 ya, 14. Bentar. Tapi materinya sampai sini, oke. Oh ya, untuk 14. Selanjutnya berisi instruksi dummy untuk konstruksi if. Nah, ini ada if-nya nih di sini. Oke, saya buat mana ya? V proc 14 seperti ini. Nah, oke, saya buat. Nah, isinya sebagai berikut. Oke, saya jelaskan dari gambar ini itu perintah ini bukan gambar. Pada masa shell script itu pada program 14.sh ini berisi instruksi dummy untuk konstruksi if
variabel A dinyatakan dengan nilai min NE 3 sampai 100 ini nih, min GT 100, dan dieksekusi. Saya eksekusi percobaan berikutnya. Oke, setelah itu saya akan coba eksekusi dengan cara seperti ini. 14 saya seperti ini. Nah, oke, masukkan nilainya, misalkan 4, pasti bilang oke, gitu. Lagi masukkan 7, oke, gitu. Nah, sekarang di percobaan ke-18 atau yang terakhir seperti ini, ya terakhir, fungsi. Nah, di sini saya akan membuat di fungsi seperti ini. Aduh, kok koma sih ya? Koma lagi. Aduh, wah, ini sudah terisi akhirnya. Nah, di sini itu perintah fungsi. File fungsi ini itu berisi perintah fungsi untuk return 1 dan status exit. Nah, return 1 ini ya. Return 1 ini. Nah, dan untuk exit menjalankan fungsi dan akan dieksekusi pada percobaan berikutnya. Biasa kita asking dulu, kemudian kita bikin. Nah, oke. Selanjutnya saya akan eksekusi biasa dengan seperti ini. Nah, menggunakan ini isinya. Dari ini itu apabila dijalankan akan berstatus exit 1 karena bernilai false dan tampil seperti ini. Kemudian di selanjutnya itu saya akan memodifikasi dari fungsinya dengan cara saya klik dulu. Nah, jadi v kemudian fungsi M. Nah, dot cell karena cell ya. Nah, di sini itu hanya ditambah variabel honor dengan 10.000. Nah, saya tambahkan honor saja ya, 10.000, dan nilai balik adalah ini $, dan akan dieksekusi pada ini berikutnya. Oke, saya keluarkan dulu. Ini. Nah, kemudian saya akan tampilkan fungsi M ya, karena modifikasi .s seperti ini. Nah, ini aku cuma ditambahkan honor 10.000 itu. Nah, itulah yang dapat saya kerjakan. Akhirnya selesai ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam yang saya kerjakan. Ya, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.